alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah ta'ala nuwasil qira'atana fi hadzal kitabil azimil fa'idah ala wa huwa syarhul waraqat fi usulil fiqh li muallifihi fadilatul syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Wa nahnu al-an sanatakallam al-yawm bi'idnillahi ta'ala an mas'alatin wa hiya mas'alatun muhimmatun tata'allaqu bil amri. Qulna fil liqa'il madi anna al-amra aw anna al-masail al-muta'alliqah bil amri hunaka thalathu masail. Wal an nahnu fi al-mas'alah ats-tsalitsah. Kita di permasalahan yang ketiga. Kemarin sudah kita ambil permasalahan yang pertama dan permasalahan yang kedua. Permasalahan yang pertama yaitu halil amru yaqtadi at-tikrar am la. Permasalahan yang pertama adalah apakah amar itu mengharuskan adanya pengulangan atau cukup melakukan satu kali saja. Misalkan perintah Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji bagi yang mampu. Nah, jadi apakah kewajiban menunaikan haji itu cukup satu kali saja atau berulang-ulang ya, selama ada kemampuan? Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian permasalahan yang kedua, halil amru yaqtadi al-faur. Apakah al-amr itu mengharuskan sikap bersegera menunaikan perintah atau boleh ditunda-tunda ya, selama waktunya belum habis. Misalkan Allah merintahkan kita untuk salat, misalkan salat zuhur, boleh nggak menunda salat zuhur sampai akhir waktunya atau harus dikerjakan di awal waktu segera mungkin? Nah, itu sudah kita bahas di permasalahan yang kedua. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang ketiga. Qauluhu, bimana qaul al-Imam Al-Juwaini rahimahullah, wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Wal amru bi ijadil fi'li, perintah untuk mengadakan suatu perbuatan. Amrun bihi berarti adalah perintah ya, terhadap perbuatan tersebut. Wa bima la yatimul fi'lu illa bihi, dan perintah juga terhadap sesuatu yang tidak sempurna perbuatan tersebut kecuali dengannya. Maksudnya apa? Perintah untuk mengadakan perbuatan. Kita ambil contoh salat. Perintah untuk menunaikan salat. Yang tadinya tidak ada salat, sekarang kita tunaikan salat. Perintah untuk menunaikan salat itu berarti perintah untuk salat. Perintah kepada zat salat itu dan juga perintah kepada sesuatu yang salat tidak akan sempurna kecuali dengannya. Apa sesuatu yang salat tidak akan sempurna kecuali dengannya? Yaitu at-thaharah. Ya. Salah satu contohnya adalah at-thaharah. Berarti kalau ada perintah mengatakan salatlah, itu berarti perintah untuk salat dan perintah untuk thaharah. Nah, ini permasalahan yang ketiga. Jadi ketika Allah mengatakan Shallu, salatlah kalian. Ya, jadi perintah itu mengandung dua hal di situ. Perintah untuk menunaikan salat dan perintah untuk melakukan hal-hal yang tidak akan sempurna salat itu kecuali dengannya. Semisal thaharah, menutup aurat dan seterusnya. Ya, yang kita kenal dengan syurutu as-sihah. Jadi syarahnya di sini inna ma tawaqqafa alaihi wujudul wajib. Sesungguhnya sesuatu yang tawaqqafa, bergantung kepadanya keberadaan sesuatu yang wajib. Tawaqqafa ya tawaqqafu bimana labudda minhu, ya. Harus itu bergantung dia. Kalau tanpa ada sesuatu ini maka dia tidak ada begitu. Jadi sesungguhnya apa yang bergantung kepadanya keberadaan perbuatan yang wajib. Maksudnya perbuatan yang wajib ini tidak akan dianggap ada kalau tidak ada sesuatu ini. Contohnya tadi salat dengan thaharah. Tidak akan ada salat
tanpa adanya toharoh. Bitorikin syar'iyyin, ya, berdasarkan dari tinjauan syariat, dari hukum syariat ini ya, dari tinjauan hukum syariat. Litabro'a minhu dhimmatu fahuwa wajibun. Ya. Litabro'a, untuk terbebas dari tanggung jawab, untuk terbebas dari taklif, fahuwa wajibun, maka sesuatu itu juga wajib. Maksudnya apa? Antum tidak akan terlepas dari tanggung jawab untuk menunaikan salat. Kalau antum tidak menunaikan toharoh, maka toharoh itu juga hukumnya wajib. Idza kana dzalika fi maqduril mukallaf, jika hal tersebut merupakan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang yang mukallaf. Maqdur bimana al-istita'ah, kemampuan. Bisa dilakukan apa tidak? Ya, misalkan ada orang, dia wajib sholat. Ya, dia wajib sholat, dia orang muslim. Akan tetapi, dia tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang merupakan syarat sahnya sholat, yaitu toharoh misalkan. Nah, dia mampu untuk sholat tapi nggak mampu untuk melakukan toharoh, misalkan tidak ada air misalkan. Nah, maka hal yang seperti itu keluar dari pembahasan ini. Wa tahta hadhil qa'idati suratani. Di bawah kaidah ini ya, ada dua gambaran. Wa dzalika bina'an 'ala dukhulil mandubi fil amr. Perhatikan kalimat ini. Dua gambaran yang akan kita lihat sekarang ini berdasarkan, binaan artinya berdasarkan, ala dukhulil mandubi fil amr, berdasarkan pendapat yang mengatakan mandub itu dimasukkan ke dalam al-amr. Masih ingat kita pembahasan di al-ahkam at-taklifiyah ya, halil mandubu ma'murun bihi amla. Sudah kita bahas permasalahan di bab al-ahkam at-taklifiyah, apakah mandub itu diperintahkan apa tidak? Karena mandub itu kan perbuatan sunnah. Perbuatan sunnah itu diperintahkan apa tidak? Nah, jadi gambaran yang akan kita baca sekarang ini ya, kembali kepada pendapat mana yang antum pegang dalam permasalahan kemarin. Apakah antum memegang mandub itu termasuk amr atau mandub itu bukan termasuk amr? Ya, sekarang kita lihat gambarannya. Gambaran yang pertama, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini adalah gambaran kaidah yang pertama yang sering antum dengar. Ya, sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib. Ma la yatimul wajibu. Perhatikan cara mengartikannya. Ma artinya sesuatu, apapun dia bentuknya. Ini adalah kata paling nakir dalam bahasa Arab. Ma dan syai itu kata paling nakir. Sesuatu yang tidak akan sempurna kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut. Hi di sini kembalinya ke ma. Fahuwa wajibun, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib. Kal amri bis salati amrun bit taharah. Contohnya, perintah untuk salat itu juga adalah perintah untuk taharah. Walaupun dalam Al-Qur'an Allah tidak mengatakan salatlah dan bersucilah, tidak. Atau bersucilah kalian sebelum salat, tidak. Allah hanya mengatakan salatlah. Nah, tapi dengan bekal pemahaman kaidah ini, kita paham perintah Allah di situ mengandung juga perintah untuk taharah. Wal amru bisitril aurati amrun bisyira'i ma yasturuha. Begitu juga contoh yang lain. Nah, perintah untuk menutup aurat ketika salat. Boleh enggak menampakkan aurat ketika salat? Tidak boleh. Itu membatalkan salat. Maka sesuatu kewajiban yaitu salat tidak akan sempurna kecuali dengannya, yaitu menutup aurat. Nah, maka itu juga adalah perintah untuk syira'i ma yasturuha, perintah untuk membeli sesuatu yang bisa menutupi aurat. Nah, kalau syariat mengatakan tutuplah aurat, berarti itu juga perintah untuk membeli pakaian yang bisa menutupi aurat. Nah, jadi syariat itu memerintahkan kita membeli pakaian itu yang bagaimana? Yang menutupi aurat. Kemudian diperjelas oleh Nabi khusus untuk perempuan, ya. Ada koid-koidnya, ada berapa batasan, ya, pakaian perempuan tidak boleh begini dan seterusnya. Pakaian laki-laki juga tidak boleh pakai ini, pakai itu. Maka secara umum kita katakan syariat itu memerintahkan kita untuk membeli pakaian yang menutupi aurat. Itu poin utama dari pakaian. Ya, poin utama dari pakaian. Itu bisa antum jadikan
rujukan ketika ada yang bertanya kepada antum, bagaimana hukum membeli pakaian yang begini-begini, model begini-begini. Antum perhatikan dulu model pakaian tersebut menutup aurat apa tidak. Ya, menutup aurat apa tidak. Baik. Wajhu hadhihi surati. Ya. Apa hubungan surah ini dengan atau penjelasan surah ini dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib? Annahu law lam tajib at-taharatu masalan. Bahwasanya seandainya taharah itu kita katakan tidak wajib, ya, liwujubis shalah, ya, karena salat itu wajib. Salat kita katakan wajib, maka taharah hukumnya tidak wajib. Misalkan kita mengatakan seperti itu. La jaza tarkuha, berarti boleh kita meninggalkan salat. Ya. Kalau antum mengatakan taharah itu tidak wajib, maka antum sama dengan mengatakan bahwasanya salat itu juga tidak wajib. Ini namanya fahmul mukhalafah. Walau jaza tarkuha, seandainya boleh meninggalkan taharah, la jaza tarkul wajibil mutawaqqifi alaih. Walau jaza tarkuha, kalau seandainya boleh meninggalkan taharah, maka boleh kita meninggalkan perbuatan yang wajib yang bergantung kepada taharah tersebut. Itu apa? Salat. Kalau boleh meninggalkan taharah, berarti boleh meninggalkan salat seandainya. Wal lazimu batilun. Akan tapi ini mengharuskan kebatilan. Ini adalah pendapat yang batil. Baik, kemudian yang kedua, surah yang kedua, ma la yatimul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Nah, ini mungkin kaidah yang sekarang kita dengar ini. Ma la yatimul mandub. Suatu sunnah, ya, sesuatu yang sunnah tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut juga hukumnya sunnah. Fal amru bit tatayyub, contohnya perintah untuk memakai minyak wangi atau tayyub dari kata tayyib artinya minyak wangi, ya. Fal amru bit tatayyub, perintah untuk memakai minyak wangi yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Kama fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, wa asibu minat tibi, dan pakailah at-tib, ya, dan pakailah at-tib. At-tib artinya minyak wangi. Ya. Amrun bisyira'it tib. Ya. Perkataan asibu minat tib itu adalah perintah untuk membeli at-tib, membeli minyak wangi. Nadban, ya, tapi bentuknya anjuran, perintah yang bentuknya anjuran, la wujuban, bukan wajib. Nah, dari mana kita tahu wa asibu minat tib ini kembalinya kepada nadban bukan wujuban? Padahal di sini kan gunakan fi'il amar, dan sudah kita pelajari bahwasanya sigoh amar yang berbentuk fi'il amar itu menunjukkan atas wajib. Nah, tapi di sini kenapa dibawa kepada nadban? Nah, ini kurangnya di sini karena tidak dibawakan hadisnya lengkap. Kalau bawakan hadisnya lengkap, antum akan lebih jelas. Jadi hadisnya ini diriwayatkan oleh Tawus. Ya, Tawus itu murid dari Ibnu Abbas. Tawus berkata kepada Ibnu Abbas, ya, qalu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Tawus berkata kepada Ibnu Abbas, bertanya, ya. Tawus ini muridnya. Tawus berkata, wahai Ibnu Abbas, aku mendengar manusia mengatakan bahwasanya Nabi pernah bersabda, ya, idza jaa yaumul jumu'ati fagtasilu, ya, fagtasilu, mandilah kalian, wagsilu ru'usakum, dan basuhlah kepala kalian, wa asibu minat tib, dan pakailah minyak wangi. Apakah benar hadis ini dinisbatkan kepada Nabi? Apa kata Ibnu Abbas? Amma al-igtisal fahuwa wajibun. Kata Ibnu Abbas, adapun mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib, kata Ibnu Abbas. Ya. Amma at-tatayyub fala adri, kata Ibnu Abbas, adapun memakai minyak wangi fala adri, aku tidak tahu apakah dia wajib apa tidak. Ibnu Abbas tidak tahu dia wajib apa tidak memakai minyak wangi. Nah, dan yang dipegang oleh jumhur adalah dia tidak wajib. Maka minyak wangi hukumnya sunnah. Jadi dari situ jelas bahwasanya perintah wasibu minat tib di sini, perintah dari Nabi di sini adalah perintah yang sifatnya nadban, la wujuban. Ya, berarti membeli minyak wangi itu hukumnya apa?
Hukumnya sunnah. Kenapa? Karena memakai minyak wangi pada hari Jumat juga hukumnya sunnah. Wa hadhihi suratu, dan gambaran yang kedua ini, la tadkhulu ala ra'yil musannif, berdasarkan pendapat Al-Imam Al-Juwaini, ini tidak masuk dalam pembahasan ini, ya. Jadi kaidah ini tidak tepat menurut Imam Juwaini. Kenapa? Li'annahu la yara annal manduba ma'murun bihi. Karena sebagaimana sudah kita jelaskan di Al-Ahkam At-Taklifiyah di bab Al-Mandub, bahwasanya Al-Imam Al-Juwaini tidak menganggap mandub itu diperintahkan. Al-mandubu ma'murun bihi amla. Al-Imam Al-Juwaini menganggap tidak termasuk perintah. Al-mandub ghairu ma'murin bihi. Itu pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Al-Juwaini. Taib. Kemudian al-mas'alatu ar-rabi'atu, permasalahan yang keempat. Permasalahan yang keempat. Ini sebenarnya bukan permasalahan ini ya. Ini hanya pelengkap saja. Permasalahan yang keempat, qauluhu wa idza fu'ila kharajal ma'muru 'anil uhdah. Wa idza fu'ila apa maksudnya? Fu'ilal ma'mur bihi. Dan jika telah dilakukan sesuatu yang diperintahkan, contohnya sholat. Kalau sudah kita menunaikan sholat, kharajal ma'muru 'anil uhdah, maka keluarlah kita, makmur kita yang diperintahkan, mukallaf maksudnya, 'anil uhdah, dari tanggung jawab. Uhdah artinya tanggung jawab. Ya. Perhatikan lagi, wa idza fu'ila. Fu'ila apa? Mana naibul fa'ilnya di sini? Naibul fa'ilnya ma'mur bihi. Ingat, al-amr itu ada 3 rukunnya. Ya, al-amr itu ada 3 rukunnya. Yang pertama al-amru. Ya, sigotul amri, sigoh al-amr. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua al-ma'mur. Kita, mukallaf yang diperintahkan. Kemudian al-ma'mur bihi, yaitu zat yang diperintahkan, salat, puasa, zakat dan sebagainya. Maka di sini wa idza fu'ilal ma'muru bihi kharajal mukallafu 'anil uhdah. Jika perbuatan yang diperintahkan itu telah ditunaikan, kharajal ma'mur, maka mukallaf keluar dari tanggung jawabnya. Tidak lagi dituntut untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya. Baik. Fu'ila bil bina'il majhul ay fu'ila al ma'mur bihi. Nah ini dia, fu'ila al ma'mur bihi. Wal uhdah bidammil ain, uhdah dengan dhammah di huruf ainnya, karena kalau ahdah atau ihdah beda lagi artinya. Pengertiannya apa? Ta'alluqul amri bil ma'muri, keterkaitan amr dengan makmur, itu namanya uhdah. Ya, keterkaitan al-amr dengan al-ma'mur, perintah dengan yang diperintah. Antum mukallaf diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, apa keterkaitan antum dengan perintah tersebut? Keterkaitannya itu dinamakan uhdah, tanggung jawab, mas'uliyah. Ya, selama antum belum menunaikan amr tersebut, maka antum belum terlepas dari uhdah, belum bara'atuz zimmah. Wal makna annal ma'mura, makna dari kaidah dari Imam Juwaini ini, bahwasanya al-ma'mur, perbuatan yang bahwasanya mukallaf, ya, bahwasanya seorang mukallaf, kalau antum mendengar kata al-ma'mur itu antum artikan saja dengan mukallaf yang lebih jelas. Bahwasanya mukallaf idza fa'ala ma umira bihi, jika dia telah menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya, ala wajhin sahihin, dengan cara yang benar, dia menunaikan dengan cara yang hak, fa innahu yakhruju an uhdati dzalikal amri, maka dia keluar dari tanggung jawab kepada perintah tersebut, terlepas dari tanggung jawab tersebut. Tidak boleh lagi dia diazab, ya, karena meninggalkan perbuatan tidak baik. Wa yusafu dzalikal fi'lu bil ijza, maka perbuatan tersebut disifati dengan al-ijza. Apa itu al-ijza? Al-ijza secara bahasa itu artinya pembalasan, berhak mendapatkan balasan pahala. Ya, kalau antum misalkan punya budak, nyuruh budak antum melakukan suatu perbuatan. Setelah dia selesai melakukan suatu perbuatan, baru antum kasih dia upah. Tapi kalau tidak benar dia melakukan perbuatan, dia tidak berhak mendapatkan upah, tidak berhak untuk al-ijza namanya.
Tapi kalau sudah dia menunaikan dengan sebagaimana yang antum inginkan, maka perbuatannya tersebut disifati dengan al-ijza. Wal ijza'u ma'nahu. Ini disampaikan makna dari tinjauan usul fiqh. Bara'atuz zimmah wa sukutut talab. Terlepasnya tanggung jawab, wa sukutut talab, dan jatuhnya permintaan. Jatuhnya tuntutan. Dia tidak lagi dituntut untuk melakukan perbuatan tersebut. Itu al-ijza. Ammal itsabatu 'alal fi'li. Adapun pemberian pahala 'alal fi'li. Al-ijza sama al-itsabah itu secara bahasa sebenarnya sama ya. Akan tetapi dari tinjauan usul fikih, al-ijza itu ini dia pengertiannya tadi, bara'atuz zimmah. Ya. Jadi dibedakan antara al-ijza dan itsabah dalam usul fikih. Adapun dalam tinjauan bahasa dia sama. Amal itsabatu 'alal fi'li falaysat min lawazimil ijza. Adapun pemberian pahala al-itsabah 'alal fi'li ketika selesai melakukan suatu perbuatan, falaysat min lawazimil ijza. Itu bukan konsekuensi dari al-ijza. Lawazim artinya konsekuensi, keharusan. Lazim artinya harus, konsekuensinya. Jadi mendapatkan pahala setelah melakukan suatu perbuatan itu bukan merupakan konsekuensi dari al-ijza, konsekuensi dari terlepasnya tanggung jawab tadi. Boleh jadi terlepas tanggung jawab antum, tapi antum nggak dapat pahala. Itu maksudnya. Ya. Baik, kita lihat sekarang. Faqad yahsulul ijza'u wa bara'atuz zimmah. Bisa jadi, qad ketemu fi'il mudhari, terkadang ya. Terkadang terjadi al-ijza itu wa bara'atuz zimmah. Al-ijza sama bara'atuz zimmah artinya sama ya. Terkadang terjadi bara'atuz zimmah itu. Maksudnya apa? Terlepas dari tanggung jawab. Terkadang seorang hamba dikatakan terlepas dari tanggung jawab. Wala yahsulus sawabu. Akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Ya. Waqad yakunu musaban. Terkadang kebalikannya, terkadang dia musaban, dapat pahala, wala tabra'u az-zimmatu, dan tanggung jawabnya belum terlepas. Jadi ada dua di situ bentuknya. Bentuk yang pertama, terlepas tanggung jawab tapi nggak dapat pahala. Bentuk yang kedua sebaliknya, ya, dapat pahala tapi tidak terlepas tanggung jawab. Jadi masih wajib dia untuk menunaikan. Belum boleh dia meninggalkan. Kita lihat contohnya. Famithalul awal. Contoh yang pertama. Qauluz zur wal amalu bihi fis siyam. Perkataan dusta. Perkataan yang zalim. Wal amalu bihi, dan mengamalkan perkataan tersebut fis siyam. Ya, jadi qauluz zur itu semua perkataan-perkataan yang buruk ya. Mengadu domba, namimah, gosip ketika berpuasa. Wal amalu bihi, ya, juga melakukan perbuatan yang diucapkan fis siyam ketika berpuasa. Ini contohnya. Contoh yang pertama. Apa yang pertama tadi? Yaitu lepas tanggung jawab tapi tidak dapat pahala. Itu contoh yang pertama ini. Ya, qauluz zur wal amalu bihi fis siyam. Kita lihat penjelasannya. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan az-zur dan mengamalkan perkataan tersebut, falaysa lillahi hajat, maka Allah tidak butuh untuk dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadisun masyhur hada. Wa qauluz zur wal amalu bihi fis siyam aujaba itsman yuqabilu thawabas shaum. Perkataan az-zur, perkataan dusta ketika berpuasa itu mewajibkan adanya dosa. Kalau ada seorang yang sedang berpuasa, dia melakukan perbuatan ini, maka dia mendapatkan dosa. Yang mana dosa itu yuqabilu thawabas shaum. Yuqabilu thawaba as-shaum. Bertentangan. Sebentar. Faqauluz zur wal amalu bihi fis siyam. Perkataan dusta ketika berpuasa itu mewajibkan adanya dosa. Yang mana dosa itu
adalah lawan dari pahala berpuasa. Ya, kalau untuk mendapat dosa berarti dapat pahala tidak? Tidak. Ya, ima salah satu didapatkan. Kalau dapat pahala, ya tidak dapat dosa. Kalau dapat dosa, tidak dapat pahala. Kan begitu. Ya. Wa qad ishtamala as-shaumu 'ala al-imtithalil ma'muri bihi wal 'amalil manhiyan. Wa qad ishtamala, maka puasa itu mengandung atas al-imtithal al-ma'mur bihi. Perintah untuk berpuasa itu mengandung penunaian kepada puasa itu, kita melaksanakan puasa, wal amal al-manhiyu anhu, dan al-amal al-manhiyu anhu. Jadi ketika seorang berpuasa, ya, ketika seorang berpuasa akan tetapi dia melakukan qauluz zur, dari tinjauan puasanya dia dikatakan telah menunaikan puasa. Akan tetapi sekaligus dia juga sedang melakukan hal yang dilarang ketika berpuasa. Fabari'atiz zimmatu lil imtithal, maka lepas tanggung jawabnya untuk berpuasa. Ya, lepas tanggung jawabnya untuk berpuasa. Dia sudah berpuasa, akan tetapi dia berdusta. Maka dia tidak diperintahkan untuk berpuasa lagi. Ini puasanya sudah finish begitu, ya, sudah ditunaikan. Akan tetapi dia waqa'al hirmanu lil ma'siyah. Akan tetapi dia hirman artinya diharamkan dari pahala. Dia nggak dapat pahala lil ma'siyah karena dia melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Nabi dalam hadis tadi. Inilah contoh perbuatan seorang yang dia melakukan perbuatan tersebut terlepas tanggung jawab tapi tidak dapat pahala. Ini dia lepas tanggung jawab untuk berpuasa. Tetapi dapat pahala tidak? Nggak dapat pahala dia. Kenapa nggak dapat pahala? Karena dia melakukan perbuatan yang dilarang ketika berpuasa. Nah, adapun puasanya sah. Tapi pahala dapat? Tidak dapat. Itu maksudnya. Gitu ya. Jadi tidak selamanya perbuatan yang tidak sah itu ya, tidak dapat pahala. Begitu juga sebaliknya. Yang tidak selamanya perbuatan yang sah itu sah kita lakukan, selesai kita lakukan. Ya. Tidak selamanya perbuatan yang sah itu dapat pahala. Bisa jadi nggak dapat pahala. Karena di dalamnya dia melakukan hal-hal yang dilarang. Baik. Itu contoh untuk yang pertama. Contoh yang kedua yaitu apa? Seorang yang lawan dari yang pertama tadi, ya, la yahsulu shawab wa qad yakunu mutaban wala tabra'u azima. Dia dapat pahala akan tetapi tanggung jawab tidak terlepas. Ya, kita lihat contohnya. Ka'an yaf'ala fi'lan naqisan 'anis syara'id wal arkan. Contohnya orang yang melakukan suatu perbuatan naqis yang kurang syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Fayusabu 'ala ma fa'ala. Ya, maka dia diberi pahala atas apa yang dia kerjakan. Wala tabra'u zimmatu. Akan tetapi dia tidak terlepas dari tanggung jawabnya illa bifi'lihi kamilan, kecuali kalau dia melakukan perbuatan tersebut secara sempurna. Kalau sempurna baru dikatakan terlepas dari tanggung jawab. Misalkan contoh, fa idza akhrajaz zakata, ada seorang mengeluarkan zakat naqisatan, kurang tapi zakatnya. Fa innahu yakhrujut tamama, maka dia harus mengeluarkan at-tamam, harus mengeluarkan zakat yang sempurna. Ya, terlepas tidak tanggung jawab untuk menunaikan zakat, tidak. Dapat pahala nggak dia mengeluarkan zakat yang kurang itu? Dapat pahala dia. Ya. Jadi dapat pahala dia mengeluarkan zakat itu, entah tapi tidak dihitung sebagai pahala zakat, dihitung sebagai pahala ibadah sunnah, misalkan infak, sedekah. Ya, bukan zakat yang wajib, karena zakat yang wajib itu tidak akan sempurna kecuali dengan at-tamam, ya, dengan mengeluarkan yang sempurna. Baik. Wa idza taraka syai'an min wajibatil hajj. Itu contoh yang pertama, contohnya dalam zakat. Dalam haji sekarang. Jika seorang meninggalkan satu dari kewajiban-kewajiban haji. Contohnya misalkan mabit di Muzdalifah. Mabit itu bermalam ya, bermalam di daerah namanya Muzdalifah. Fa innahu yujbiruhu biddami ala qaulil jumhur. Maka orang ini kalau dia tidak mabit di Muzdalifah langsung saja pergi ke Arafah misalkan, ya, maka dia harus yujbiruhu, harus menambal hajinya itu, menyempurnakan hajinya itu dengan denda, bayar denda dia. Ya, jadi orang kalau meninggalkan kewajiban haji itu setelah selesai dia berhaji dia harus bayar denda.
karena telah meninggalkan hal yang wajib. Baik. Wa idza dhuha bima'ibatin. Contoh selanjutnya. Wa idza dhuha, jika seseorang menyembelih. Dhuha di sini dari kata udhiyah ya. Artinya berkurban, menyembelih hewan kurban. Jika seseorang menyembelih hewan kurban bima'ibatin, tapi hewan kurbannya ini ma'ibah ya, atau mu'ibah. Ya, ma'ibah artinya ada aibnya, ada cacatnya. Ya. Nah, tidak boleh kita berkurban dengan hewan yang cacat, misalkan buta sebelah atau pincang ya, atau giginya tidak lengkap sebagainya, tidak boleh. Dan dia berkurban, dia memang sudah menunaikan kurban, tapi dia berkurbannya dengan hewan yang cacat. Wajabat alaihi salimah, maka wajib dia mengganti hewan kurbannya dengan yang salimah, yang sehat, kecuali kalau memang tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau ada dan mampu untuk membeli, maka dia harus mengganti hewan kurbannya. Wa idza fuwital jumu'atu baqiya fil uhdah. Begitu juga ya. Begitu juga contoh yang lain, idza fuwital jumu'ah. Ya. Kalau salat Jumat telah terlewati, fuwita terlewati. Baqiya fil uhdah. Ya. Dia lewat salat Jumat, enggak ikut salat Jumat. Waktunya sudah lewat. Baqiya fil uhdah, maka dia tetap dalam dalam tanggung jawabnya. Jadi belum terlepas dia dari tanggung jawabnya. Ya. Misalkan terlewat di sini maksudnya bagaimana? Dia siap-siap pergi Jumatan. Dia berangkat ke Jumatan, pergi ke masjid dari jam 11 sampai jam 12. Akan tetapi ketika waktu khutbah dia tertidur. Ketika waktu sholat juga terus tertidur dia. Ya. Maka yang seperti ini kita katakan dia menunaikan Jumat apa tidak? Kita katakan dia menunaikan Jumat, akan tetapi tanggung jawabnya belum terlepas. Fanaqsu imma an yujbaru bijinsihi. Maka kekurangan itu bisa kita tambal dengan yang sejenis. Ya, kita tambal dengan yang sejenis, au bi badalihi, atau dengan badalnya. Contohnya tadi terlewati sholat Jumat, maka kita menambalnya dengan yang sejenis, yaitu sholat Jumat. Ya, sholat zuhur berarti jadinya. Ya, satu jenis ya, sama-sama sholat. Au bi badalihi, atau badal yang lain yang tidak sejenis. Au bi i'adatihi kamilan, atau dengan mengulanginya secara sempurna, misalkan dalam sholat wajib. Au yabqa fil uhdah fayatamu sahibuhu, atau dia tetap dalam tanggung jawabnya dan dia berdosa ya, karena tidak mendatangkan penggantinya untuk menambal apa yang telah dia ambil, telah dia kurangi dari hak ibadah tersebut. Baik. Ini dia pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan al-amru. Ada 4 permasalahan di situ. Ya, 1 permasalahan cabang dan 3 permasalahan utama. Nah, jadi sangat ringkas sekali dijelaskan di sini. Ya, untuk merojah kembali, karena dalam kitab-kitab yang lain pembahasan tadi, pembahasan al-masalah al-ula sampai ar-rabi'ah dulu, itu porsi pembahasannya sangat-sangat melebar dalam kitab-kitab turas. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan, tafadhol. Yang mau bertanya silakan. Baik. Kita lanjutkan. Man yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhul. Siapa yang masuk dalam pembahasan al-amr dan an-nahi, wa man la yadkhul, siapa yang tidak masuk. Ketika Allah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, siapa yang terkena sama perintah dan siapa yang terkena sama larangan tersebut? Nah, ini maksudnya apa? Mukhatab. Al-mukhatab bi syariah. Manil mukhatabin? Manil mukhatabuna bi syariah? Siapa orang-orang yang diajak bicara oleh Allah dalam Al-Quran ketika Allah melarang atau Allah memerintahkan? Kita akan lihat sekarang insyaallah.
Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Yang masuk dalam perintah, dalam khitab. Khitab artinya pembicaraan. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, salatlah, tunaikanlah zakat dan sebagainya, itu khitab namanya. Yang masuk dalam khitabnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beriman. Al-mu'minun, itu kemasalnya. Wasahi, orang yang lupa. An-nasi, ya, as-sahiban an-nasi, dari kata sahwi, sujud sahwi, ya. Sahihnya lupa, orang yang lupa. Wasabi, anak kecil. Wal majnun, orang gila. Ghairu dakhilina fil khitab, mereka tidak masuk dalam khitab. Sekarang bagaimana orang kafir? Orang kafir bukan orang yang lupa, bukan anak kecil, dan bukan orang gila. Maka orang kufar mukhatabuna bi furu'is syariah. Orang kufar itu juga mukhatab. Ya, dia juga masuk dalam firman-firman Allah. Dia mukhatab bi furu'is syariah. Ya, dia juga termasuk yang diperintahkan yang berkaitan dengan furu'is syariah, cabang-cabang syariat. Wa bima la tasihhu illa bihi, dan dengan hal-hal yang syariat itu tidak sempurna kecuali dengannya. Apa? Wa huwal Islam, yaitu Islam. Jadi orang kufar itu, ya, mereka diperintahkan juga untuk sholat, puasa, zakat, cabang-cabang syariat. Ya, tapi sebelum itu dia diperintahkan dengan yang paling utama, yaitu al-Islam. Jadi jangan nanti antum ketemu orang Kristen, antum suruh dia sholat. Enggak, suruh dia masuk Islam dulu. Itu maksudnya. Suruh dia masuk Islam dulu. Jadi qauli ta'ala, ma salakakum fi saqar. Di firman Allah dalam surat Al-Mudaththir menceritakan bagaimana yang didapati oleh orang kafir nanti di hari kiamat. Mereka masuk ke dalam neraka Sakor. Kemudian penduduk surga bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Ya, penduduk neraka tadi menjawab, orang-orang kafir tadi menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak menunaikan sholat. Berarti sholat itu diperintahkan kepada orang kafir. Nah, diperintahkan kepada orang kafir, tapi sebelum itu dia diperintahkan untuk masuk Islam dulu. Baik, ini akan kita bahas sekarang insyaallah taala. Dzakara al-musannif fi hadzal mabhathi man yadkhulu fi awamir asy-syar'i wa nawahihi. Al-Imam Al-Juwaini menyebutkan dalam mabhath ini, mabhath itu subbab, ya. Bab itu lebih umum. Bab itu dibagi-bagi. Ya. Salah satunya namanya subbab atau dalam istilahnya mabhath. Dalam subbab ini Al-Imam Al-Juwaini menyebutkan man yadkhulu fi awamir syar'i wa nawahihi. Siapa yang masuk ke dalam perintah-perintah syariat dan larangan-larangan syariat. Wa man la yadkhulu, dan siapa yang tidak masuk. Ya, siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Maksudnya siapa yang dihitung. Ya, siapa yang tidak terhitung. Baik. Walau akhara hadzal mawdu'a ba'da mabhatsin nahyi lakana ahsan. Seandainya, ini kata pensyarah ya, seandainya Al-Imam Al-Juwaini mengakhirkan pembahasan ini setelah pembahasan tentang an-nahi, lakana ahsan, itu lebih baik. Karena ini kita belum bahas an-nahyu ya. Karena setelah al-amr baru an-nahyu. Seharusnya pembahasan ini nanti setelah an-nahyu. Karena di judulnya kan man yadkhulu fil amri wan nahyi. Dan kan kita belum tahu apa itu an-nahyi. Ya. Maka penulis mengatakan, pensyarah mengatakan lakana ahsan. Kalau seandainya diakhirkan itu lebih baik. Ya. Pensyarah warokot yang lain juga berpendapat seperti itu. Seandainya diakhirkan ini lebih baik. Baik. Qauluhu yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Al-muradu bi khitabillah al-khitab at-taklifi. Yang maksud dengan khitabnya Allah, itu maksudnya khitab pembebanan. Ya. Kalau berbentuk kisah Nabi dalam Al-Quran misalkan, itu bukan khitab itu. Ya. Bukan khitab juga namanya ya, tapi bukan khitab taklifi. Yang kita maksud di sini adalah khitab taklifi yang ada mutadamminun, yang mengandung talabil fi'li, ya, tuntutan untuk melakukan satu perbuatan atau tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Yang ada perintah sama ada larangannya. Itu bahasa simpelnya. Jadi kalau untuk menjelaskan khitabullah itu apa maksudnya? Khitabnya Allah itu maksudnya ayat-ayat yang mengandung perintah atau larangan. Udah, itu. Nah, kaqouli ta'ala, contohnya firman Allah, wa aqimus shalah, wa qouli ta'ala wala taqrabu az-zina. Wal muradu bil mu'minin, siapa yang maksud dengan al-mu'minin di sini? Al-mukallafuna min dzakarin wa unsa. Itu orang-orang mukallaf dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Mimman amana billahi wa rasulihi. Ya, walaupun al-mu'minin menggunakan jamak mudzakkar salim, ya, muannas juga termasuk di situ.
Karena kaidahnya kalau disebutkan lafaz muzakkar, mu'annas juga termasuk. Tapi kalau disebutkan lafaz mu'annas, muzakkar tidak termasuk. Itu ya. Jadi kalau Allah katakan nama Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu, domirnya apa? Hum. Hum itu kan laki-laki, tapi perempuan juga masuk di situ. Itu maksudnya ya. Jadi al-mu'minun itu juga termasuk al-mu'minat. Ya. Lidukhulin nisa'i fi jam'i adz-dzukur idza wujidat qarinatun kama huna. Lidukhulin nisa, karena perempuan juga masuk dalam jamak mudzakkar. Idza wujidat qarinah, kalau ada qarinahnya. Kalau mutlak maka dia tetap. Nah, ini pendapat. Ya, ada beberapa pendapat di situ. Baik. Wal mukallaf huwal balighul aqil. Yang dimaksud mukallaf itu yang seperti apa? Mukallaf itu yang balik dan aqil. Balik dan berakal. Baru dikatakan dia mukallaf. Wa qawluhu wasahi was-sabiyyu wal majnunu ghairu dakhilina fil khitab. As-sahi ismu fa'ilin min saha yashu sahwan fa huwa sahin. Saha yashu ni fil madi mudhari'nya, sahwan masdarnya, fa huwa sahin isim fa'ilnya. Qala ahlul lughah dalam kitab Lisanul Arab, as-sahwu was-sahwa, bukan syahwah ya, sahwa. Nisyanu syai' wal ghaflatu anhu, merupakan sesuatu dan lalai darinya. Wa dhahabul qalbi ila ghairihi, berpalingnya hati kepada selainnya. Yang ketika antum melupakan sesuatu berarti hati antum berpaling dari sesuatu tersebut. Itu dimaksud dengan as-sahi di situ. Fasahi fi hali sahwihi ghairu mukallaf. Orang yang lupa, orang yang lalai, ketika dia lupa tersebut dia tidak mukallaf. Li'anna muqtadat taklifi fahmul mukallafi lima kullifa bihi. Karena muqtada, pengharusan adanya taklif itu adalah fahmul mukallaf. Adanya pemahaman orang yang mukallaf lima kullifa bihi, kepada apa yang dia ditaklifkan kepadanya. Ya. Jadi kapan taklif itu ada? Ketika orang yang mukallaf itu paham dengan apa isi dari taklif tersebut. Yang sudah kita singgung ini ya. Maksudnya kalau seorang diperintahkan untuk berpuasa, maka dituntut dia harus paham puasa itu apa. Bagaimana dia menunaikan puasa sedangkan dia nggak ngerti puasa itu apa. Itu maksudnya. Wa hadza la yatimmu illa bil intibah. Dan yang seperti ini tidak akan sempurna kecuali dengan al-intibah, ya, dengan sikap awas, ya, sikap paham, ya, sikap mengerti. Walihada la yajibu sujudus sahwi ala man saha fi salatihi illa ba'da tadakkuri wa zawalil udhri. Makanya kita katakan tidak wajib sujud sahwi bagi orang yang lupa dalam sholatnya kecuali setelah dia ingat dan hilang uzurnya. Ya. Ya, kalau bagaimana kalau selama-lamanya dia nggak ingat, ya nggak perlu sujud sahwi selama-lamanya. Itu maksudnya. Jadi kapan dia ingat, maka di situ dia harus segera sujud sahwi. Misalkan dia sholat 4 rakaat tapi ternyata ini sedang waktu maghrib, seharusnya dia sholat 3 rakaat. Nah, maka dia segera sujud sahwi. Selesai sholat misalkan dia ingat, maka segera dia sujud sahwi di situ. Ya, karena sujud sahwi ada 2 fungsinya. Jabron lin naqis atau ihanatan li syaitan. Baik. Wahina idin yakunu mukallaf. Maka ketika dia ingat dan hilang uzur, ketika itu dia dikatakan mukallaf. Wa qaluhu was-sabi. As-sabi itu maksudnya apa? Al-insanu minal wiladah ila an yaftima. Yang dimaksud dengan sabi itu manusia dari dia baru lahir sampai dia yaftima, selesai menyusui. Ya. Yaftima itu menyusui, apa istilahnya? Menyapih ya. Menyapih itu bukan hanya menyusui ya. Dia menyusui itu 2 tahun. Kemudian setelahnya dia sapih. Sapih itu makanan pendamping atau dia baru makanan tahap awal gitu. Anak kecil yang belum boleh makan makanan yang keras, makan padat. Ya, selesai menyusui dia masih makan makanan yang ya kayak bubur dan sebagainya seperti itu. Nah, yang seperti itu dinamakan as-sabi. Wa yutlaqu 'alas sagiri dunal gulam. Ini maksudnya adalah anak kecil yang belum gulam. Gulam itu usia ihtilam ya. Usia ihtilam itu usia berapa sekarang? Karena laki-laki usia ya 14-15 ya.
Ya, itu atau berapa? Kurang lah sekarang kayaknya. Jadi intinya as-sabi itu di bawahnya. Ya, bisa kita katakan di bawah 10 tahun lah, ya, kurang lebih. Baik. Was-sabiyyu ghairu mukallaf. Sabi itu ghairu mukallaf sawa'un kana mumayyizan 'ala al-qauli rajih am ghairu mumayyiz wa hadha bil ijma'. Anak kecil itu tidak mukallaf, entah dia mumayyiz atau tidak mumayyiz. Mumayyiz itu mampu membedakan baik dan buruk. Ini usia 5 tahun ini sudah mumayyiz, 4 tahun, 5 tahun sudah mumayyiz. Ya. 'Alal qaulir rajih, pendapat yang rajih, ya, anak kecil yang mumayyiz. Ya, ada juga pendapat yang rojih, anak kecil yang memayyiz itu tidak mukallaf. Berarti ada pendapat yang mengatakan anak kecil yang sudah memayyiz memasuki usia tamyiz itu dia mukallaf. Ada pendapat berarti. Hanya saja pendapat yang rojih adalah tidak. Am ghairu mumayyiz. Entah dia memayyiz atau tidak memayyiz, tamyiz atau tidak tamyiz, dia tidak mukallaf. Wa hadza bil ijma', ini ijma'. Yang kedua ini ijma' ya, ghairu mumayyiz ini ijma'. Wa qaluhu wal majnun. Yang dimaksud dengan majnun sini siapa? Wa faqidul aqli, yang kehilangan akalnya. Ya, maka orang yang sedang mabuk juga masuk ke sini karena dia sedang hilang akalnya. Karena al-junun, ya, al-junun itu dia ada yang sifatnya muaqqad, ada yang muabbad. Ada yang sifatnya temporer, ya, tidak selama-lamanya. Ada juga yang selama-lamanya. Misal turunan, misalkan penyakit keturunan. Ada juga sifatnya karena dalam jangka waktu tertentu saja. Dia kambuh, kadang tidak. Nah, itu maksudnya. Jadi huwa faqidul aqli, orang yang kehilangan akalnya. Wa huwa man la yutabiqu kalamuhu wa af'alahu. Ya, kalamu wa huwa man la yutabiqu kalamuhu wa af'aluhu. Itu orang yang perkataannya dan perbuatannya la yutabiq, tidak sesuai dengan kalama wa af'alal uqala'i, dengan perkataan dan perbuatan orang yang berakal. Perbuatan sama perkataannya nggak sama, yang tidak sesuai, tidak cocok dengan perbuatan orang yang berakal. Kalau orang yang berakal, itu makan dan minum itu ada adab-adabnya. Nah, kalau orang gila, ya makan dan minum semua maunya. Nah, berarti itu dia ta'rifnya di sini. Baik. Wa huwa ghairu mukallaf. Al-majnun itu ghairu mukallaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathah. Misalkan hadis Nabi, pena catatan amalan itu diangkat dari 3 golongan. Anin naim hatta yastaiqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Wa anis sabi hatta yakbura, dari anak kecil sampai dia dewasa. Wa fi riwayati hatta yahtalima, sebagian riwayat sampai dia ihtilam. Wa fi riwayat hatta yablug, sebagian riwayat yang lain mengatakan sampai dia balik. Riwayat yang lain mengatakan sampai dia syabab. Wanil majnun hatta yaqil, yang ketiga dari orang gila sampai dia berakal. Karena gila ada juga yang bisa sembuh. Wa ja'ala syari'u al-bulugha 'alamatan li dhuhuril aqli wa fahmil khitab. Syariat, ya, dalam hadis-hadis dalam ayat Al-Qur'an menjadikan al-bulugh, ya, usia balik itu tanda munculnya akal dan fahmil khitab. Jadi patokan atau indikator seseorang itu berakal itu dari usia balik. Kalau sudah balik berarti dia dikatakan mukhatab. Waman la yafham la yasihu taklifu. Seorang yang enggak paham dengan khitab, maka tidak sah taklifnya, tidak sah pembebanannya. Antum minta orang gila untuk sholat, maka ya, itu pembebanan yang tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak paham dengan khitabnya. Li'adami qasdil imtisal, karena tidak ada tujuan imtisal, tidak ada tujuan penunaian. Ya, itulah kalaupun orang gila yang diperintahkan itu mau dia menunaikan sholat dia sebagaimana orang biasa sholat, sempurna rukun dan syarat-syaratnya, tetap sholatnya tidak diterima. Kenapa? Li'adami qasdil imtisal. Ya, karena ibadah hati. Ya, ibadah sholat itu juga mengandung ibadah berhati, niatnya. Bisa jadi dia sholat, sempurna sholatnya, tapi dia hanya ikut-ikutan saja. Ya, karena orang lain ruku, dia ikut ruku, misalkan. Baik. Fa in qila kaifa taquluna inna as-sabiyya wal majnuna ghairu mukallafina ma'a wujubiz zakah. Ya.
wa arwashil jinayat wa qimil al-matlafati fi malihima taib. Fa in kila, sekarang ada khilaf di sini. Seandainya ada yang mengatakan kepada kita, bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwasanya anak kecil dan orang gila itu tidak mukallaf? Padahal anak kecil dan orang gila itu tetap wajib membayar zakat. Wa arwashil jinayat, arwash itu diat maksudnya, bukan diat. Arwash itu jamak dari arsh, ya, jamak dari arsh. Arsul jinayat itu artinya diat, jinayat. Ketika dia misalkan membunuh, maka dia juga dibunuh, diat. Waqimi al-mutalafat, dia juga wajib membayar seharga barang yang dia rusak. Fi malihima, dalam harta mereka berdua. Harta maksudnya hartanya orang majnun dan orang anak kecil. Fal jawabu anna hadza laisa min khitabit taklif. Ini bukan termasuk khitabut taklif. Ya, membayar zakat sama apa tadi? Dan diat itu bukan termasuk khitabut taklif. Wa inna ma huwa min khitabil wada'i. Ini namanya khitabil wada'i. Karena hukum itu kan ada dua, hukum taklifi sama hukum wada'i. Ini masuknya ke hukum wada'i ini. Ya. Dia wajibnya membayar zakat bagi orang gila itu hukumnya hukum wada'i. Wa huwa la yushtaratu fihi taklif bil bulughi wal aql. Dan hukum wada'i itu tidak mensyaratkan adanya taklif dan baligh, ya, tidak mensyaratkan adanya akal juga. Wa tawdihu, ya, penjelasannya. Anna hadza min babi rabatil ahkam bi asbabiha. Karena ini adalah hukumnya tidak muncul begitu saja dari zatnya. Ya, akan tetapi ada keterkaitan hukum dengan sebab. Ya, keterkaitan hukum dengan sebab. Contohnya tadi itu wajibnya membayar denda atau membayar seharga barang yang dia rusak. Ya, dia rusak barang orang lain, maka dia wajib membayar seharga barang tersebut atau mengganti dengan yang semisal. Nah, berarti ada sebabnya di situ. Sebabnya adalah merusak. Kalau tidak ada sebab itu, maka tidak ada hukum mengganti tadi. Jadi ini hukum wada'i namanya. Karena salah satu dari hukum wada'i itu adalah as-sabab. Ya, ada as-sabab, al-mana', asyarat. Ya. Taib. Bima'na anna syara'a wada'a asbaban taqtadi ahkaman tatarattabu 'alaiha. Maksud dengan hukum wada'i itu adalah syariat meletakkan sebab-sebab. Yang sebab-sebab ini jika dilakukan, maka dia mengharuskan adanya hukum-hukum. Ada sebab, ada hukum. Tahqiqan lil adli fi khalqihi. Nah, ini dia. Tahqiqan lil adli fi khalqihi. Untuk merealisasikan, untuk menerapkan keadilan di antara makhluknya. Walaupun dia orang gila, dia merusak barang, ya, untuk menunaikan keadilan itu, maka dia tetap harus membayar. Wa ri'ayatan li masalihil ibad, dan juga untuk menjaga maslahat para hamba. Famata wujidat sababu wujidal hukmu. Kapan didapati ada sebab, didapati ada hukum. Wa idza wujidan nisabu wajibatiz zakatu. Kalau ada nisab maka ada wajib zakatnya. Nisab itu maksudnya takaran dalam berzakat. Misalkan antum punya 40 kambing, maka wajib zakat satu ekor kambing. Sawa'un akana nisabu ibaligin akilin. Entah nisab itu, ya, pemilik harta itu dia berakal, balik atau tidak. Ada orang gila, tapi dia punya harta banyak, maka tetap dia wajib zakat harta tersebut. Ya, itu maksudnya. Atau ada anak kecil, dia ditinggalkan warisan sama orang tuanya, harta itu jadi harta milik dia. Ya, maka dia tetap membayar zakatnya. Misalkan si anak ini dia diwarisi sama bapaknya seorang petani penggembala, dia diwarisi 120 ekor kambing misalkan. 120 ekor kambing, dan zakat 40 ekor kambing sampai 120 itu 1 ekor kambing, maka wajib dia mengeluarkan 1 ekor kambing dari kambing yang 120 itu. 1 ekor kambing, atau domba, betina,
Yang berumur tidak boleh kurang dari satu tahun, minimal 1 tahun. Nah, itu entah dia anak kecil ataupun orang gila yang punya harta tersebut tetap wajib. Karena ini hukum wadai, bukan hukum taklifi. Jadi merajah lagi perbedaan taklifi sama wadai. Wa kadza naqulu idza wujidal itlafu wajabat dhaman. Begitu juga kita katakan kalau terjadi pengerusakan barang, itlaf artinya perusakan barang. Wajabat dhaman, maka wajib mengganti. Idza lam yarda sahibul haq bi isqati haqqihi. Kalau orang yang punya hak tersebut tidak ridho haknya diambil. Ya, ada seseorang berakal dia punya HP bagus, datang orang gila ngambil HP itu dibuang, dirusak. Maka si orang gila ini wajib mengganti HP tersebut jika si pemilik HP tidak ridho HP-nya dirusak. Kalau dia ridho maka udah selesai. Ya, mahma kanal mutlid. Ya, bagaimanapun keadaan orang yang merusak. Jadi melihatnya kepada benda yang dirusak dan tanggung jawab, bukan kepada yang merusaknya. Tapi kalau kita ngomong dalam koridor undang-undang, beda lagi ya. Undang-undang dasar beda lagi. Pasal-pasalnya di situ. Baik. Qaluhu wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syariah. Dan ini pembahasan yang ya kurang, ini juga kita lihat sekarang. Orang kafir mukhatabuna bi furu'i syariah. Al-murad bil furu', apa yang dimaksud dengan furu'i syariah? Itu ahkam al-amaliyah minal awamir kas-salati waz zakah wan nawahi kaz-zina wa syarbil khamri. Yang dimaksud dengan furu' syariah, cabang-cabang syariat. Cabang-cabang syariat itu apa? Yaitu al-ahkam al-amaliyah, perbuatan amaliyah, anggota badan. Entah berbentuk perintah atau larangan. Perintah contohnya salat, zakat, puasa, dan seterusnya. Larangan contohnya zina, minum khamar. Ya, jadi ini dimaksud dengan furu' syariah itu adalah al-awamir wan nawahi. Walau abbara al-musannifu bil awamir wan nawahi lakana aula. Seandainya penulis di sini menyebutkan bukan dengan kata furu' syariah. Furu' syariah ini antum coret, kemudian antum ganti dengan al-awamir an-nawahi, lakana aula. Itu lebih bagus sebenarnya. Wal kuffaru mukhatabuna bil awamir wan nawahi. Lebih mudah dipahami. Ya. Kalau antum bingung dengan furu' syariah, ganti saja. Dan pertanyaannya, kok dinamakan furu' syariah? Ya, furu' artinya cabang. Furu' artinya cabang, berarti pondasinya apa? Dasarnya apa? Dasar Islam itu apa? Dasar Islam itu yang di rukun iman. Di rukun iman dasar Islam, selainnya itu dinamakan furu'. Fahadil mas'alatu fiha khilafun bain ahli ilmi. Nah, ini khilaf yang panjang sampai sekarang. Khilafnya masih berlanjut dalam kitab-kitab para ulama. Wa ma dzakarahu al-musannifu min annahu mukhatabun huwal qaul rajih. Adapun pendapat yang disampaikan oleh penulis di sini oleh Imam Juwaini bahwasanya orang kafir itu mukhatabun, dia termasuk juga dalam perintah dan larangan. Huwal qaulur rajih, ini pendapat yang rajih. Liquwwati dalilihi, karena kuat dalilnya. Wa amma kaunuhum mukhatabina bil Islam fa hadza la khilafa fi. Adapun keadaan orang kafir itu ya termasuk mukhatab dengan Islam, maksudnya diperintahkan untuk masuk Islam, fa hadza la khilafa fi. Kalau ini tidak ada khilaf. Ya, ingat beda antara furu' syariah dengan al-Islam ya. Furu' syariah salat, puasa, zakat. Jadi perintah untuk salat, puasa, zakat ya, di situ khilafnya. Akan tapi perintah untuk masuk Islam tidak ada khilaf di situ. Para ulama sepakat bahwasanya mereka memang harus diperintahkan untuk masuk Islam, harus didakwahi. Qala ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana yakin. Ketika dikatakan kepada orang kafir itu, kenapa, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Sakor? Mereka mengatakan, kami enggak sholat, kami juga tidak memberi makan orang miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami menghina orang-orang yang beriman bersama orang-orang yang menghina lainnya, kami bermain-main bersama orang yang bermain-main, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari kebangkitan, hari akhir, hatta antanal yakin, sampai datang kepada kami al-yakin, kepastian, ketetapan, yaitu al-maut. Wa qala ta'ala fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Mereka tidak membenarkan syariat Islam, tidak juga salat. Ya, walakin kadzdzaba wa tawalla. Mereka mendustakan dan menjauh. Wa minal adillati aidan at-tamassuku bil umumat. Yaitu at-tamassuk berpegang dengan keumuman. Kaqali ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah katakan dalam Al-Qur'an walillahi 'alan nas. Ya, Allah mewajibkan atas manusia, kafir ataupun mukmin. Ya, berhaji itu wajib atas orang kafir, wajib atas orang mukmin juga.
Man istata'a ilaihi sabila, selama dia mampu. Jadi Bill Gates itu wajib dia untuk berhaji karena dia punya harta, mampu dia untuk berhaji. Akan tetapi sebelum dia diperintahkan untuk berhaji, dia harus diperintahkan untuk masuk Islam terlebih dahulu. Wa qauluhu ta'ala ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, ini juga al-umumat namanya ya. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan al-am wal khas, nanti al-mujmal, al-muqayyad dan seterusnya. Nah, jadi perintah yang umum dalam surat Al-A'raf ini, wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, pakaian terbaik kalian ketika hendak ke masjid. Berarti anak Adam, orang kafir anak Adam bukan anak Adam juga, berarti masuk juga di sini. Wa ma anal kafiru mukhatabun bil awamir fa innahu la yasihhu minhu fi'l bihi hala kufrihi. Bersamaan dengan bahwasanya orang kafir itu mukhatab dengan perintah, akan tetapi tidak sah dia melakukan perintah tersebut hala kufrihi, ketika dia masih kufur. Memang orang kafir itu diperintahkan untuk sholat. Dia termasuk juga dalam perintah dalam ayat Al-Quran. Akan tetapi tidak sah kalau dia masih dalam keadaan kufur. Berarti perintah yang paling utama kepada orang kafir itu apa? Perintah untuk bertauhid dulu. Sebagaimana pesan Nabi kepada Mu'adz. Innaka sata'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Baik. Kemudian wa ma'anal kafir, bahwasanya orang kafir itu meskipun dia diperintahkan menunaikan perintah-perintah syariat, akan tetapi tidak sah kalau dia menunaikan perintah tersebut kalau keadaan masih kafir. Qala ta'ala wa manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Tidaklah yang mencegah mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali bahwasanya mereka masih kafir kepada Allah dan Rasulnya. Fal imanu syartun lisihatil fi'li, maka iman itu adalah syarat di sahnya suatu perbuatan. Wala yu'aridu hadza ma taqaddama min annahum mukhatabuna hala kufrihim. Dan ini tidak bertentangan dengan yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya mereka itu mukhatab ketika mereka masih kafir. Li'annal muradu bidzalika annahum yu'adzabuna 'alaiha fil akhirah ziyadatan 'ala 'adzabil kufri. Ini maksud kenapa Allah mengazab mereka. Ya, azab maksudnya itu di situ adalah azab di akhirat itu nanti adalah tambahan atas azab kekufuran mereka. Ya, mereka kufur, iya mereka kafir. Ya, mereka sholat tidak sholat, maka mereka diazab atas kekufurannya, juga dapat bonus tambahan diazab atas meninggalkan sholatnya, meninggalkan zakatnya. Jadi bayangkan berapa banyak azab yang mereka dapatkan karena banyak sekali hal mereka tinggalkan. Ya, baik. Wal muradu huna annahum la yutalabuna biha fid dunya ma'a kufrihim wa la tanfa'uhum. Maksudnya mereka tidak dituntut melakukan hal tersebut di dunia ma'a kufrihim, bersama dengan kekufuran. Ya, kalau mereka masih kafir nggak dituntut untuk tetap sholat. Mereka diajak sholat, ya, kita ajak mereka sholat, tapi mereka nggak mau masuk Islam terlebih dahulu, ya udah nggak usah dituntut lebih dari itu. Ya, intinya mereka harus dituntut untuk masuk Islam dulu, melepaskan kekufurannya terlebih dahulu. Wa idza aslamal kafiru la yu'maru bi qada'i ma madha. Bagaimana kalau orang kafir itu masuk Islam? Maka dia tidak diperintahkan untuk mengqadha apa yang telah lewat. Dia masuk Islam usia 40 tahun. Berarti dia tidak pernah salat selama 40 tahun. Apakah dia diharuskan untuk mengqadha salat selama 40 tahun tersebut? Kita katakan tidak. Liqouli ta'ala qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni apa yang telah lewat dari mereka, ma qad madha. Kemudian hadis dari Nabi SAW li Amr bin As, amma alimta ya Amr anal islama yahdimu makana qablahu. Apakah engkau tidak tahu wahai Amr bahwasanya Islam itu menghancurkan apa yang sebelumnya? Maksudnya merusak kekufuran yang sebelumnya, menghapus sebelumnya. Wali anna fi dzalika targhiban lahu fil Islam. Ya, karena banyak orang yang tidak mau masuk Islam, mau dia sebenarnya, tapi nggak jadi karena dia diberi fatwa oleh orang-orang yang jahil kalau masuk Islam harus
menunaikan apa yang telah lewat, jadi nggak jadi masuk Islam. Ya, karena dia menganggap wah berat sekali, saya sekarang usia 40 tahun, 50 tahun saya masuk Islam sekarang, berarti saya harus mengkodok apa yang belum saya pernah kerjakan dalam usia tersebut. Nah, maka karena imannya belum kuat, akhirnya tidak jadi masuk Islam. Daripada saya mengkodok yang banyak itu, akhirnya tidak jadi. Walianna fi dzalika targhiban lahu bil Islam. Karena kalau kita mengatakan Islam itu menghancurkan apa-apa sebelumnya, itu ada targhib di situ. Ada targhib, ada ajakan untuk mereka agar cepat masuk Islam. Fa innahu idza alima annahu la yutalabu bi qada'i ma taraka fa innahu yarghabu fil Islam. Karena ketika orang kafir itu mengetahui bahwasanya dia tidak dituntut untuk mengkodok apa-apa yang telah dia tinggalkan sebelum masuk Islam, maka dia mulai akan timbul sikap rogbahnya, sikap keinginannya untuk masuk Islam. Jadi mau dia masuk Islam. Itu perbedaan Islam dengan agama-agama yang lain. Mudahnya di situ. Ya, pemudahan Islam di situ. Kalau agama-agama yang lain dituntut untuk membayar segini-segini. Dalam agama Kristen misalkan, Katolik ya. Dalam Katolik dituntut untuk bayar ini, bayar itu kalau masuk ke dalam agama mereka. Itu juga agama Hindu, ada ritual ini, ritual itu, sebagainya. Tapi dalam Islam tidak, cukup dengan kedua kalimat syahadat, kelas Muslim. Baik. Itlau kullifa bil qada'i lanafaran al-Islam. Karena kalau kita bebankan mereka, wajibkan mereka untuk mengkodok ketika mereka baru masuk Islam, lanafaran al-Islam. Mereka akan kabur dari Islam. Nafar yanfiru artinya kabur, pergi. Ya, haroba. Ya kan kabur dari Islam. Allah Ta'ala a'lam. Maka sesungguhnya pembahasan ini, ya, halil kufar mukhatabun bi khitabis syariah. Apakah orang kafir itu dikhitab dengan khitab syariat? Ya. Ini pembahasan yang sebenarnya kurang tepat dibahas di usul fikih. Kenapa usul fikih itu kan kita membahas agar kita bisa beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah ketika masih hidup di dunia. Adapun masalah apakah orang kafir ini diberi khitab ketika masih kafir, ini kan pembahasan nanti kita lihat benar apa tidaknya itu ketika di akhirat. Ya, jadi usul fikih itu yang dibahas adalah untuk kemaslahatan ibadah kita di dunia. Adapun masalah akhirat itu kan akidah yang punya pembahasan seperti itu, ilmu akidah yang luas seperti itu. Ya, jadi tidak perlu kita panjang lebar dalam pembahasan seperti ini, walaupun dalam kitab-kitab fikih juga justru diperpanjang lebar dalam masalah ini. Kita cukupkan sampai di sini. Allah Ta'ala alam. Baik. Jika ada mau tanyakan, tafadhol. Halo Ustaz. Tafadhol. Berarti orang-orang yang dikecualikan ini apa namanya? Yang 3 golongan ini 4 ya. Itu berarti kena hukum had segala macam Ustaz. Kisos. Naam, kena dia hukum had. Kena dia hukum had. Misalkan mereka berzina misalkan sebagai, tetap kena dalam tinjauan syariat Islam. Ya kan, tapi dengan tinjauan dengan syarat yang banyak juga di situ selain itu. Ya, kapan boleh ditunaikan had zina misalkan, banyak tinjauannya di situ. Ya, salah satunya adalah negaranya adalah negara yang menegakkan hukum Islam. Ya, tidak sembarangan ditunaikan had tersebut. Itu juga dengan diat dan sebagainya yang berkaitan dengan fikih muamalat, itu memang dituntut. Atau dia berhutang misalkan, tetap dituntut untuk bayar. Baik. Allah Ta'ala alam. Baik. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya, pertemuan pembahasan yang ke-7. Ya, masih kita di bab an-nahyu ya. Insyaallah kita masuk ke an-nahyu nanti. Baik, wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Jangan lupa di merojah kembali pembahasan tadi, dibaca ulang, hukumnya wajib ya. Wajib untuk baca ulang lagi. Ya, sambil simak penjelasan di YouTube bisa juga. Ya, kemudian tanyakan kalau masih ada yang kurang jelas. Kemudian karena ini belajar yang seperti ini, ana sarankan antum untuk menyimaknya
agar lebih optimal itu dengan laptop. Ya, kalau yang nggak punya kitab ya, antum simak dengan laptop, jangan dengan HP karena kurang maksimal ya dengan HP. Simak dengan laptop, siapkan alat tulis, catat. Ya, kalau ada rezeki berlebih, antum print PDF-nya berapa halaman saja yang sedang dipelajari. Ya, itu yang antum, kalau tidak apa namanya, kalau belum ada rezeki untuk beli kitab fisiknya. Yang terakhir anda cek kitab fisiknya harganya kalau di toko-toko itu harganya 80-an ya. Baik. Jadi kalau antum tidak beli sekarang kitab usul fikih ini yang sedang kita pelajari ini, suatu saat juga antum akan beli ya. Kalau antum melanjutkan pembelajaran antum nanti, pendidikan antum, pasti antum akan ketemu lagi dengan kitab ini atau yang semisalnya. Minimal kitab ini antum jadikan rujukan nanti. Gitu ya. Jadi kalau ada kelapangan rezeki nanti, ini jadikan salah satu dari target antum untuk memenuhi, untuk melengkapi koleksi kitab-kitab antum. Allah taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.